Kata aliennya, enggak kok, kita bakal balik. Anjir, kenapa lampu gua anjir? What the fuck? It doesn't make any sense kalau seorang kepala negara ini menginginkan attention dari hal kayak gini gitu loh. This case is disturbing, you know. Hello everyone, it's Michelle. Welcome back to Hidden Disclosure. Gimana tahun baru kamu? Seru nggak? Ada yang lihat UFO nggak? Kayaknya tahun baru ini nggak ada berita soal portal alien di mall kayak beberapa tahun yang lalu ya. Anyway, hari ini aku mau to the point aja. Kita akan ngomongin tentang Pak Presiden itu mengaku pernah diculik alien. Wait, Presiden mana ini? Apakah Presiden Venezuela yang lagi diculik? Atau Presiden Donald Trump? Atau Pak Prabowo? Bangsa ini tidak akan maju tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Atau Pak Habibie? Yang percaya ada alien? Saya tidak percaya. Gak cuma diculik sama alien, dia juga ngaku dia dibawa ke spacecraft dan juga diajakin keliling dan dikasih knowledge tentang what is life. Jadi ini kan ngebuat kita bertanya ya, kejadiannya itu kapan? Apakah ketika Pak Presiden ini masih kecil, ketika imajinasi itu lagi aktif-aktifnya? Ya mungkin aja pas dia lagi main sama teman-temannya dia berimajinasi diculik oleh alien gitu. Atau bahkan mungkin ketika dia menjabat. Nah jawabannya ternyata kejadian ini tuh terjadi ketika dia sedang menjabat sebagai seorang presiden. Kira-kira apakah benar presiden ini tuh diculik oleh alien or there's more? And you know what? Untuk saat ini klaim ini adalah satu-satunya klaim dari seorang leader dari satu negara yang pernah diculik oleh alien. But before that, don't forget to subscribe to this channel and like this video karena kita akan ngebahas kasus-kasus berhubungan sama UFO dan alien. If you like that kind of topic, I suggest you to subscribe to this channel. And kayak yang hari ini bakal kita bahas, ini adalah kasus yang terjadi sama salah satu presiden yang pernah menjabat di Kalmykia. Di mana itu Kalmykia dan siapa presidennya? Let's find out. Jadi di satu republik di Rusia itu ada di daerah federal selatannya itu ada satu daerah yang bernama Kalmykia. Jadi Kalmykia ini terkenal di wilayah Eropa itu sebagai mayoritas agama Buddha. Buddhanya itu Buddha Tibet. Wilayah Kalmykia ini terkenal tuh banyak banget warisan-warisan budayanya kayak wihara, udah gitu kayak biara, terus kayak daerah Kalmykia ini terkenal sebagai pusatnya anak-anak catur. Karena presiden yang menjabat di situ dulunya itu presiden pertama itu adalah pemimpin FIDE. What is FIDE? FIDE itu adalah International Chess Federation, itu federasi dari pemain-pemain catur dunia, dan presiden pertama dari Kalmykia ini adalah presiden juga di FIDE ini. Nama Pak Presiden ini adalah Kherson Ilyumzhinov. Dia itu mengklaim dia pernah diculik oleh alien pada tahun 1997. Kejadian ini tuh terjadi ketika dia masih menjabat sebagai presiden dan juga sebagai presiden catur dunia itu tadi, FIDE. Bukankah ini adalah klaim yang luar biasa banget ya? Karena seorang pemimpin negara itu pernah loh diculik sama alien. Kami sudah di sini untuk waktu yang lama, ribuan tahun, jutaan, memperhatikan tak hanya kami saja, tapi yang lain juga. Dia juga deket dengan orang-orang yang terkenal spiritualitasnya itu tinggi kayak Baba Vanga, Pope John Paul, terus juga kayak Dalai Lama. Selain itu dia juga menjalin persahabatan dengan world leaders. Kayak contohnya sama Vladimir Putin itu dia berteman baik, bahkan sama Saddam Hussein dan sama Gaddafi itu dia juga menjalin pertemanan yang baik gitu. Kayak Pak Kherson Ilyumzhinov ini tuh terkenal dengan karakter yang cinta damai gitu loh. Jadi dia tuh tinggal di dua tempat. Dia tinggal di apartemen dan juga dia tinggal di rumah dinas dari Republik Kalmykia ini, rumah dinas kepresidenan. Tapi hari itu dia pulang ke rumah dinas yang berlokasi itu di Moskow. Karena dia udah beres-beres, udah mau istirahat lah gitu ya.
kayak biasa dia tuh selalu ngidupin TV ketika dia mau tidur. Sebenarnya setelah kejadian ini tuh dia tuh struggling, dia kayak nggak begitu terbuka soal kasus ini karena dia ngerasa kayak sama dirinya sendiri itu dia harus struggle untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Tapi setelah dia struggling, dia kayak nggak percaya sama apa yang terjadi sama dirinya, dia itu makin kesini makin yakin. Dia tuh makin kesini ternyata menyadari dan meyakini kalau memang kejadian itu benar-benar terjadi gitu. Karena saksi matanya itu nggak cuma dia, saksi yang merasa kalau dia itu diculik oleh alien itu bahkan sampai orang dari kementerian di kabinetnya dan juga drivernya, asistennya, dan salah satu temannya yang datang di keesokan harinya. Itu sudah lama sekali. Driver, teman kami dan saya pergi ke apartemennya. Kami seharusnya mengantarnya ke bandara. Dia ada penerbangan jam 1 hari itu ke Elista yang merupakan ibu kota Kalmykia. Tapi dia nggak menjawab. Maka saya putuskan untuk naik ke apartemen. Tidak juga dibuka. Akhirnya saya buka pakai kunci yang saya pegang. Saya coba masuk ke kamarnya, ke kamar lainnya. Dia tidak ada di sana, juga tak ada di dapur. Lalu saya lihat pakaiannya tergantung. 2 ponsel tergeletak di atas meja. Saya kaget sekali. Dia nggak ada dimanapun. Saya telepon teman saya untuk naik. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ini sangat gawat. Barang-barangnya ada, tapi ia tak ditemukan. Lalu beberapa waktu berlalu, mungkin 1 jam, dan tiba-tiba ia muncul dari kamar tidur. Meskipun ia tak ada di sana sebelumnya. Aku sangat terkejut dari mana saja kau Kirsan. Dia tertawa dan berkata, aku baru saja dibawa alien. Nah, kita lanjut lagi di kejadian ketika dia itu ngerasa dia diculik. Jadi sebenarnya dia nggak ngeklaim kalau dia ini diculik. Dia ngerasa momen dimana dia encounter the aliens itu adalah invitation, kayak semacam undangan, bukan sebagai kejadian penculikan gitu. Jadi kita balik lagi ke ceritanya, ketika dia mulai mau istirahat itu dia kayak ngerasa there's something off with this place gitu. Jadi dia matiin TV-nya, dia ngelihat kayak ada portal yang tiba-tiba muncul di jendelanya. Portal yang dia lihat ini seperti portal yang translucent atau kayak tembus pandang, tapi kayak terbuat dari energi gitu, kayak dari sesuatu lah gitu. Cuman dia nggak bisa mendeskripsikannya. Dan selain translucent, di ujung dari portal ini itu dia ngelihat cahaya. Sambil dia ngelihat portal yang translucent ini tuh dia ngedengar suara-suara yang kayak manggil dia supaya masuk gitu ke situ. Dia kayak sempat mikir kayak anjir masuk nggak ya gitu. Tapi akhirnya dia ngikutin suara itu karena kayak dia pengen tahu gitu siapa ini, apa yang terjadi ini, dan ini portal apa gitu. Setelah dia ngikutin portal ini, dia sampai ke ujung koridor dari portal ini, dia ngelihat ada ruangan yang gede banget yang isinya itu banyak orang-orang yang serupa sama kita. Itu kayak bentukannya itu kayak serupa sama kita katanya. Kalau seorang presiden mengalami hal seperti itu, apakah kira-kira mereka akan masuk gitu aja gitu ke dalam portal kayak ini? I find it a little bit off karena kayaknya sebagai seorang presiden tuh kayak kamu harus hati-hati nggak sih, kayak ada kejadian seperti ini tiba-tiba ada portal yang muncul, gimana kalau kamu hilang gitu. Tapi I don't know, mungkin setiap orang itu bakal ngambil tindakan yang berbeda-beda ya. Or maybe it's because the nature of curiosity, I don't know, karena dia nih orangnya tipikal yang kayaknya spiritual banget gitu. Jadi dia kayak mungkin dia pengen tahu kalau kamu ada di posisi Pak Kirsan ini, kira-kira kamu bakal masuk nggak ke portal itu? Ini portal apa anjir, tiba-tiba muncul gitu aja gitu. Kayak will you think or will you just go anyway into the freaking portal? Pak Kirsan ini juga bercerita kalau dia ini sebelumnya udah pernah 2 kali ngelihat UFO semasa hidupnya. Itu ketika dia masih kecil, dia lagi main bola gitu kan sama teman-temannya. Dia tiba-tiba ngelihat satu UFO bentuk saucer itu yang hovering di atas
lapangan bola di tempat dia bermain bola sama teman-temannya, dan itu nggak cuma dia sendiri yang ngelihat. That's interesting for me. Somebody can track who those people were. Teman-temannya Pak Kirsan yang ngelihat UFO ini juga bareng-bareng ketika mereka main bola. That's very interesting. Dan yang kedua itu di dekat di Republik Crimea. Ini kalau benar bacanya itu campnya itu di Mount Ayudak dan letaknya itu di Republic of Crimea. Dia itu lagi menghabiskan waktunya, menjalankan waktunya itu mengabdi di Soviet Army. Nah, let's get into the detail of the story when he was abducted. Jadi ketika dia lagi dia sebenarnya bukan di-abduct. Balik lagi, dia itu ngerasanya dia kayak diundang gitu ya. Kayak Oke, I'll stop using term abducted. Sekarang kita pakai term ketika dia di-invite ke dalam spaceship ini. Jadi dia kayak ngelihat ruangan gede itu yang ternyata akhirnya dia duga adalah spaceship yang besar banget gitu. Jadi di dalam situ dia ngelihat orang-orang berseragam kuning. Sedikit mirip seragam astronot, tapi dia nggak bisa ngelihat mukanya. Tapi dia ngelihat beings ini secara jelas gitu. Dia ngerasa disambut dan berkomunikasi sama beings ini, tapi dia ngerasa kayak kekurangan udara gitu, kayak agak sesak gitu di dalam spaceship itu. Dan dia dikasih tahu sama beings salah satu alien ini supaya untuk ngenekan dadanya gitu, dan tiba-tiba dia bisa aja bernapas gitu. The interesting detail that he gave is setelah dia ngepres dadanya itu, dia ngerasa kayak ada sesuatu, dia ngerasa kayak udaranya tuh seger banget tiba-tiba. Dia bahkan ngerasain feeling kayak dia tuh lagi ada di tengah laut, dimana udaranya tuh kayak bau laut dan seger gitu. Kirsan ini sempat nanya ke aliennya, kita bakal lama nggak nih? Terus kata aliennya, enggak kok, kita bakal balik. Anjir, kenapa lampu gua anjir? What the fuck is going on with my lamp? Oh, I need to charge it. Oke, jadi sampai mana tadi? Oh ya, dia sempat nanya sama aliennya kan, kayak kita bakal lama nggak nih? Terus kata aliennya, enggak kok, bentar aja. Nah, jadi dia ingat kayak ketika 1 jam kamu ngabisin waktu di space itu, mungkin kamu bakal balik lagi bertahun-tahun kemudian atau bahkan ratusan dan ribuan tahun kemudian gitu. Jadi kayak dia tuh sempat berpikir kayak, anjir, ini aku bakal ketemu sama teman-teman dan keluargaku lagi nggak ya kira-kira. Katanya aliennya tuh kayak bilang gitu, tenang aja, kami kembalikan ke tempat dan waktu di mana kami undang. And then I guess he's just like, I'm in gitu kan. Kirsan bilang cara mereka berkomunikasi itu through thoughts, melalui pikiran, kayak telepati maybe ya. Jadi tuh dia nggak ngabisin waktunya tuh sia-sia gitu. Dia sempat bertanya hal-hal kayak gimana caranya kita bisa berkomunikasi dari pikiran kayak gini, karena sebelumnya dia belum pernah gitu. Terus alien ini jawab, dulu ada kaum kalian yang pernah berkomunikasi dengan cara seperti ini. Kaum itu bernama kaum Atlantis. Di satu area di bumi, kata alien ini, masih ada tribe yang masih bisa berkomunikasi dengan cara telepati seperti ini katanya. Specifically dia bilang itu kayak tribe di salah satu daerah di Australia. Alien ini ngajakin dia jalan-jalan gitu kan di sekitar situ, sambil mereka ini ngobrol lah gitu kan. Sambil jalan itu dia memperhatikan, dia menduga tempat ini tuh adalah spaceship. Lebarnya itu kayak 3 kali football fields, kayak 3 kali lapangan bola gitu. Dia tuh kayak notice ada satu monitor ini kan, monitor yang kedap-kedip. Dia kayak karena ini kita udah biasa ngelihat gitu di zaman itu, jadi dia tuh kayak langsung berpikir, ini tuh buat apa katanya kan. Bisa nggak kamu menghubungkan layar ini ke bumi? Aku harus ngasih tahu nih ke orang-orang di bumi kalau kalian nih udah datang.
orang-orang di bumi, rakyatku itu harus tahu kalau kalian ini ada gitu. Dan aliennya itu ngejawab, human civilization itu belum siap untuk menerima hal ini. Terus dia bilang, kenapa? Kami udah punya internet, kami udah punya rocket engine, kami sudah bisa terbang ke space, kami punya teknologi dan kami mau berkembang. Terus kata aliennya, apakah kalian itu bisa berkomunikasi sama semut? Terus dia bilang, belum. There's certain stages in civilization itu yang harus kamu lalui gitu. Ada tahap di mana semua makhluk di jagat raya ini bakal ngelalui satu titik di mana itu akan menghubungkan kita dengan dimensi mereka gitu. Kami tuh tinggal di dimensi yang beda. Kalian itu belum paham konsep itu katanya. Kami udah ngasih tahu kalian kalau kalian tuh saling menghancurkan gitu. Kayak pohon kalian tebang, udah tuh alam kalian hancurkan. Kalian tidak mengembangkan teknologi itu untuk mencapai komunikasi dengan kami, tapi kalian mengembangkan teknologi itu untuk menghancurkan diri kalian sendiri. Itu kata aliennya gitu. Jadi ketika dia jalan-jalan di spaceship itu, dia memperhatikan tuh kayak teknologi unknown yang mereka pakai ini. Dia bilang kayak mereka tuh pakai screen, tapi bentuknya itu kayak sheets gitu, kayak kertas, kayak lembar-lembaran yang translucent gitu. Dia tuh cuma komunikasi sama satu alien yang mendampingi dia keliling-keliling di atas spaceship itu. Sementara alien-alien yang lain itu sama sekali nggak memperdulikan keberadaan dia gitu. Jadi ada momen yang unik juga ketika dia itu keliling-keliling itu kan. Dia sempat diajak ke salah satu porthole, kayak ada jendela gitu. Dia diperbolehkan untuk ngeliat gitu. Dia tuh nggak bisa jelasin gitu loh, kayak waktunya itu waktu dan tempat yang berbeda-beda gitu ketika dia ngelihat dari lubang itu. Dan ada satu momen ketika pesawat ini tuh ada di depan satu planet yang panas banget, kayak planet ini tuh nyala, maybe it's sun maybe. Dan ketika dia di atas planet merah menyala ini, dia ngelihat spaceship ini tuh kayak narik sesuatu berbentuk box yang masuk ke dalam pesawat yang lagi dia tumpangin ini gitu loh. What is that? Itu kayak ngingetin aku kayak ada satu video, I'll show you the video, kayak maybe the spaceship is gathering energy. Kalau untuk pakaian yang dipakai oleh alien ini tuh seragam katanya, kayak spacesuit tapi everything's yellow katanya. Ukuran mereka itu lebih tinggi daripada manusia. Dan mereka itu berkomunikasi mungkin lewat telepati antara satu sama lain. Tapi yang berkomunikasi sama dia ini cuma satu alien yang mendampingi dia selama dia di atas spaceship itu. Jadi tiba-tiba setelah mereka ini ngobrol gitu, tiba-tiba dia balik nih ke realitas. Dia balik ke apartemennya yang ada di Moskow. Terus dia keluar dari kamarnya. Udah gitu orang-orang yang ada di situ itu kaget gitu, karena mereka udah bolak-balik, udah panik gitu lah ya. Pak Kirsan ini nggak ada gitu di dalam ruangannya. Mereka udah sampai 10 kali bolak-balik lah gitu, kayak udah menggeledah seluruh bangunan itu. Karena ini presiden hilang gitu loh. Kemana ini Pak Presiden? Dia cuma ninggalin handphone jadulnya itu kayak dihubungin, ternyata handphonenya itu ditinggal di kamarnya. Dan tiba-tiba tuh dia nongol dari kamarnya. Kayak bisa aja dia sembunyi atau gimana kan. Tapi berdasarkan pendapat dari orang-orang yang ada di sana, itu mereka udah menggeledah seluruh ruangan. Dan benar-benar Pak Kirsan ini tuh hilang saat itu gitu. Mereka udah memanggil pihak berwajib, mereka udah sampai ngecek kamera. Itu dia nggak ditemuin mana-mana, nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar, kecuali nggak ada kamera yang menghadap ke langit. I find it interesting karena dia ini terbuka banget kan cerita soal pengalaman dia di-invite oleh alien ke dalam spaceship, bahkan dia juga dikasih knowledge dan diperlihatkan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah ada saksi mata yang
mengalami hal yang kayak gini gitu, dan dia ngerasa kayak mungkin alien-alien ini tuh bisa membuat dia itu tenang, gak jadi gila gitu loh, kayak dia ngerasa kayak ada sesuatu yang membuat dia itu nggak panik, nggak ngereok lah di atas spaceship itu, kayak ada satu ketenangan yang kayaknya tuh dibantu deh oleh alien itu gitu. Makanya dia tuh sampai sesantuy itu gitu menceritakan pengalaman ini, kayak nothing tulus gitu loh. Padahal dia kan seorang presiden yang notabene-nya itu biasanya kalau udah menceritakan hal-hal kayak gini tuh kayak dianggap kredibilitasnya itu gimana gitu kan. Saat itu mereka mungkin memiliki efek tertentu supaya saya tidak histeris. Jadi saya akhirnya pas balik lagi nggak perlu ke rumah sakit jiwa. Kalau memang Kirsan Ilimzinov ini mengalami kejadian di-invite oleh alien ini, apakah mungkin ada world leader lain yang memang ngalamin tapi belum speak up? Itu yang pertama. Yang kedua, berarti kan kayak kasus-kasus abduction ini nggak bisa kita anggap sepele kan gitu, karena banyak banget kasus-kasus abduction yang diridicule. Aku harap seorang presiden aja mau speak up soal pengalaman dia yang ngerasa di-invite oleh alien, dan kayaknya kita harus membiasakan membahas topik-topik semacam ini, karena kalau hal ini tuh emang beneran terjadi, itu kan pasti ada potensi dan kemungkinan kita ngalamin hal yang sama juga gitu loh. Kasus ini tuh juga menyeret parlemen di Rusia gitu, kayak mereka itu bahkan sampai minta untuk insiden ini tuh diselidiki apakah rahasia negara itu bocor ke alien ini. Berarti kan ini dianggap serius banget di sana kan. Aku tuh kayak kepikiran, I don't find it like it doesn't make any sense kalau seorang kepala negara ini menginginkan attention dari hal kayak gini gitu loh. I don't know, what do you think guys? Don't forget to comment what do you think. This case is disturbing me, you know. Like, what's the motive? Right?